Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita bakalan bedah 5 emiten dengan prospek cerah menuju akhir tahun 2023. Dan tentunya kita akan bedah total baik dari kelebihan hingga analisa teknikalnya. Oke, kita bakalan langsung aja masuk di nomor 1. Jadi saham pertama yang akan kita bahas yaitu INTC atau Intel. Nah, Intel memang merupakan salah satu brand yang terkenal di dunia, tapi kalau kita lihat harga sahamnya, sebenarnya Intel ini juga mengalami kemerosotan sejak tahun 2020. Ya, kalian bisa lihat di sini, 2020 sampai 2021 dia bisa tetap sideways, tapi setelah 2021, ya, harga saham Intel langsung hancur dan baru bisa comeback di tahun 2023 ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada satu tabel mengenai semiconductor market size, ya. Yang dimana hari ini saya nggak cuma akan bahas Intel, tapi juga akan bahas Nvidia. Dan saya ingin ngasih di depan mengenai kenapa sih kok emiten-emiten ini tuh berbondong-bondong mau masuk di yang namanya industri chip semiconductor. Yang pertama, selain ya kalian bisa lihat ya, semiconductor market size itu makin tahun makin naik dan masih diprediksi sampai tahun 2032 di sini ya, market size-nya itu masih akan terus-menerus naik. Kenapa? Ya karena di zaman yang serba era teknologi seperti ini, HP, mobil, ya, semuanya pakai yang namanya chip ini. Ya, dan otomatis ya market size-nya bakalan terus-menerus membesar. Apalagi ya saat ini era mobil listrik juga baru dimulai. Nah, Intel bisa dikatakan mengalami kemerosotan di tahun 2021 ke 2022. Ya, dan bisa dikatakan Intel ini juga mengalami kekalahan melawan beberapa pesaingnya seperti Nvidia ataupun AMD yang memang mereka tuh memang sebuah perusahaan yang lebih kecil tapi ternyata lebih unggul di dalam teknologi dari semiconductor chip. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa Intel ini udah mulai mengetahui beberapa keunggulannya. Ya, Intel itu juga akan masuk dan fokus dalam persaingan chip semiconductor dan mereka bisa dikatakan terlambat daripada Nvidia ataupun AMD ataupun TSM ya. TSM itu Taiwan Semiconductor ya. Waktu itu salah satu favoritnya si Warren Buffett. Dan kita lanjut ya, Intel itu sendiri saat ini tuh keunggulan utamanya dibandingkan AMD dan Nvidia, yaitu mereka tuh punya infrastruktur yang cukup mendominasi. Ya, jadi bisa dikatakan infrastruktur mereka udah jauh lebih kuat dan mereka juga sebenarnya secara perusahaan mereka udah punya beberapa segmen atau lini usaha yang udah jalan juga. Misalnya solusi cloud, ya kan. Kemudian mereka juga udah punya pengembangan AI dan mereka juga ada potensi pengembangan mobile otonom atau dari divisi mobile AI kayak gitu. Nah, kalau kita mau baca secara teknikal, ya, di sini kita coba cek dulu. Nah, secara finansial saya rasa kalian bisa lihat di sebelah kiri ya di bagian peluang ini. Kita bisa lihat bahwa ya memang tahun 2000 kita ganti ke yearly. Nah, memang ada penurunan ya secara net profit memang ada penurunan. That's why Intel ini mulai balik dan mau fokus di semiconductor chip. Dan kita juga bisa melihat secara balance sheet sebenarnya asetnya tetap bertumbuh dari tahun ke tahun. Kalau kita mau lihat secara kuartal, di sini kuartal 2 udah bisa mulai profit, kuartal 1 2023 masih drop ya. Kuartal 4 2022 masih drop. Nah, ini adalah penyebab utama kenapa kok harga sahamnya masih anjlok terus di sini ya, di posisi ini. Dan kalau kita mau lihat secara teknikal, ya teman-teman jangan lupa saya selalu gantiin technical indikatornya dari 5 minute ke 1 day. Kita juga masih bisa melihat ya sebenarnya masih bullish. Ya, masih bullish. Kenapa? Karena ya di sini kalau kalian perhatikan si Intel ini masih berada dalam yang namanya zona uptrend. Oke, kita perbesar dulu. Nah, Intel ini masih dalam satu fase uptrend di sini. Kita agak tidak hiraukan posisi ini ya, karena kita rasa ini memang waktu itu sempat drop tapi langsung balik. Nah, kita masih melihat bahwa posisinya masih uptrend dan dia juga masih menyisakan satu gap yang cukup besar. Oke, udah ditutup ya. Gap di sini udah ditutup.
Tapi masih ada gap lain di area ini yang masih menjadi utang dari si Intel. Ya, tim melihat bahwa ada peluang si Intel ini berpotensi untuk kembali rebound. Ya, dia bisa berpotensi kembali rebound untuk menutup gap di zona atas yaitu di area $42. Tapi syaratnya satu, ya, syaratnya satu, yaitu mereka harus bisa cetak profit secara konsisten. Kalau memang cetak profitnya nggak konsisten, biasanya ya investor bakalan kurang tertarik. Ya, tapi kalau memang dari kuartal 2 2023 ini dia bisa cetak profit konsisten, maka akan ada turnaround story yang akan dilirik oleh para investor fundamental juga nantinya. Oke, jadi itu buat Intel dan kita akan lanjut di nomor 2. Nah, di nomor 2 kita punya Nvidia. Yuk, mari kita cek. Nah, di sini kalau kita mau ngecek si Nvidia, ya, sebenarnya Nvidia ini bisa dikatakan dia udah punya head start daripada Intel. Ya, nih kita cekin ya teman-teman ya. Head startnya kenapa? Ya memang karena kinerjanya bagus. Ya, wah ini masih banyak coret-coretan Nvidia karena ini merupakan salah satu emiten yang orang saham suka. Ya, dan Nvidia ini memang bagus banget. Nah, di sini kita punya data bahwa dari company-nya sendiri masih optimis si Nvidia ini bakalan cetak net profit margin baru di tahun 2024. Ya. Kalau kita lihat, ibaratnya sebenarnya Nvidia itu gerakan sahamnya tuh mirip sudah muncul di saham Indonesia, guys. Kenapa? Karena ya kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tuh udah terbilang mahal, tapi karena kinerjanya terus-menerus naik, ya investor tuh mengapresiasi terus-menerus. Nah, tapi kalian bisa lihat tahun 2022 ke 2023 sempat drop, ya. Nah, kita flashback di sini. Nah, ini ya, tahun 2022 ke 2023 net profit margin mereka turun, guys. That's why harga saham mereka juga langsung amblas. Hampir sama kayak Sido Muncul. Sido Muncul tuh ketika kinerjanya drop, langsung investor juga langsung keluar. Ya, karena memang ya secara valuasi mereka mahal. Jadi mereka kalau memang harga sahamnya mau naik, salah satu syaratnya ya net profit margin mereka itu harus konsisten naik terus. Kayak gitu. Nah, di sini kita juga udah bisa lihat ya, Nvidia ini udah bangkit dari penurunannya kalau kita bandingkan sama Intel ya. Mungkin Intel itu turunnya dan sekarang bangkitnya cuma di area seperti ini, tapi Nvidia ini udah naik kencang banget, guys. Ya. Di tahun 2023 ini aja kalau kita mau ngecek si Nvidia ini udah naik sebanyak 200%, guys. Ya, sempat ada gap tapi dia masih konsisten untuk bertahan di atas gapnya. Oke, nah zona gap di sini ini memang teman-teman harus hati-hati. Tapi selama Nvidia masih bisa cetak profitnya dengan baik, maka kita rasa potensi untuk Nvidia itu masih besar. Ya, nah seperti yang kita jelaskan tadi ya guys ya, Nvidia ini memang merupakan perusahaan yang let's say untuk di semiconductor dia memang salah satu top-topannya. Tapi secara infrastruktur dia masih kalah sama yang namanya INTC atau Intel. Tapi saat ini persaingannya udah mulai beda. Kalau INTC itu lagi mengembalikan performa mereka ke yang namanya semiconductor, di sini Nvidia ini mulai fokus di yang namanya kembangin teknologi AI mereka bersama Reliance Industry dari India, guys. Gitu. Jadi bisa dibilang Nvidia ini udah punya head start. Ya, bisa dibilang mereka tuh produknya udah siap dan mereka kembangin lagi lah produk itu ke teknologi AI. Kayak gitu. Jadi di sisi lain, kenapa kalau kita kasih INTC tapi juga kasih Nvidia di satu sektor yang sama? Karena kita juga melihat kondisi yang cukup berbeda. Ya, di INTC kondisinya itu bisa dikatakan ya mereka lagi mencoba untuk bikin turnaround story di dalam perusahaan. Tapi di Nvidia, ya ini mereka tetap mempertahankan profit dan tetap bisa growing kayak gitu. Nah, Nvidia, let's check di sini ya. Secara finansial kita lihat deh. Ya, finansialnya bagus banget ya, per kuartal selalu naik dan kalau kita lihat di sini, secara year on year-nya pun dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, profitnya masih tetap naik. Ya, meskipun 2023 ini masih tipis ya, kecil ya di sini ya. Cuma kita rasa di akhir tahun 2023 harusnya dia masih bisa tetap growing. Oke. Okay? Net profit marginnya sempat turun di sini, tapi it's okay. Dan kan bisa lihat ya, secara kuartalan net profit marginnya masih tetap bakalan naik.
Aset dan liabilities-nya sehat ya. Dan kalau kita mau lihat secara teknikal di sini, kita coba ganti ke one day. Kalian juga masih bisa lihat banyak posisi buy dan masih bullish banget secara overall summary-nya. Ya. Nah, satu hal yang saya harus ingatkan ke teman-teman adalah ini udah pasti jelas uptrend. Ya, perusahaan ini tuh udah jelas uptrend. Cuma saat ini yang teman-teman harus hati-hati di sini adalah dia punya utang gap yang cukup besar. Dan selama dia bisa menjaga uptrendnya di garis yang miring ini, harusnya potensialnya masih bagus. Cuma, kalau sampai dia itu turun dan jebol di bawah sini, ini yang akan resiko. Oke, let's say dia jebol posisi ini tuh masih aman, guys. Ya, kalau misalnya uptrend bagian itu dijebol, itu masih aman benernya. Yang agak resiko adalah kalau dia nantinya akan menjebol posisi ini. Kenapa? Karena secara nggak langsung dia akan bikin yang namanya head and shoulder. Nah, head and shoulder merupakan salah satu tanda suatu saham itu akan mengalami reversal turun. Oke, jadi ini yang teman-teman harus hati-hati, ya. Ini yang teman-teman harus perhatikan di yang namanya Nvidia. Kalau ternyata ini terjadi dan jebol, maka gak tanggung-tanggung juga kita rasa dia akan berpotensi untuk ambles sampai nutup gap-nya dulu, baru bisa sideways lagi. Oke, jadi ingat, ini saran saya, Nvidia good, cuma kalau sampai dia jebol di bawah area 400, lebih baik kita keluar dulu dari Nvidia. Oke, tapi kalau ternyata dia bisa balik naik, ya dia bisa rebound naik, maka nggak main-main ya, maka dia juga punya potensi untuk bisa balik naik. Paling enggak, dia berpotensi untuk kembali rebound ke zona 561, 562 di area inilah ya. Ini adalah potensi dari si Nvidia ini. Saran dari tim uang saham, saat ini kita wait and see dulu. Kalau memang mau koleksi, lebih baik koleksi deket di zona 400 ini, ya. Kalian koleksi, manfaatin nanti kalau memang mau masuk di area-area dekat 400. Jadi kalau memang dia jebol, kita bisa cepat keluar dengan loss yang cukup kecil. Tapi kalau ternyata dia kuat buat rebound, maka ada potensi upset yang cukup besar buat si Nvidia. Oke, ini adalah untuk Nvidia dan kita akan masuk di poin nomor 3, yaitu Google. Nah, kita akan langsung cari ya, Google, GOG. Nah, jadi overall Google juga merupakan salah satu emiten yang kita optimis ya, dengan saat ini dia lagi bullish banget. Kalian bisa lihat secara chart aja dia tuh bullish banget. Bahkan kemarin-kemarin ini sempat drop, tapi langsung balik rebound ya. Meskipun kondisi Amerika lagi gak stabil, kita rasa Google punya potensi yang cukup besar ya. Dan mari kita cek ya, kalau di secara keuangannya tuh gimana nih si Google. Google kalau kita mau lihat secara finansial ya cukup stabil ya, dia cukup stabil, profit marginnya naik bagus ya, itu bagus. Secara year on year juga dia masih cukup stabil, revenue masih tetap bertumbuh meskipun net profit kalah dari 2021 ya. Ini buat Google. Dan di satu sisi sebenarnya Google ini bisa dikatakan cukup dominan ya, dia bisa cetak banyak revenue dari YouTube, Ads, Cloud, dan dia juga saat ini udah mulai masuk di yang namanya AI. Nah, Google sendiri bisa dikatakan udah naik cukup banyak ya. Tahun ini aja, let's check. Nih, dia udah naik sebanyak 55% ya. Dan bisa dikatakan banyak para analis ya, saya baca dari beberapa research dari luar negeri, mereka juga masih cukup optimis dengan Google, dengan revenue dan pertumbuhannya masih bisa naik. Dan kenapa kok mereka cukup senang dengan saham pilihan Google? Karena mereka juga masih menilai bahwa secara PE ratio, ya Google ini masih jauh lebih rendah daripada emiten seperti Microsoft ataupun Apple. Jadi Google ini masih potensi yang cukup besar. Kalau kita lihat di sini, dia punya last high itu di sini ya, 151. Buat teman-teman yang belum punya posisi, ya jadi kalau teman-teman yang udah join melalui peluang dan menggunakan kode referral dari Ruang Saham, sebenarnya nanti kalian bakalan dapetin satu grup khusus dari Ruang Saham untuk kita pandu di saham US. Ya kita sendiri sih sebenarnya udah punya posisi di Google dan kita memang entry di sekitar area 130-an. Ya. Nah buat teman-teman kalian juga masih belum telat. Ya saat ini tuh kita masih ngeliat bahwa Google ini masih punya potensi untuk koreksi normal. Koreksi normalnya kemana? Yaitu paling nggak dia masih bisa turun ke 134. Ya. Kalau dia bisa turun ke 134, maka ini bisa jadi zona buat kalian koleksi nantinya. Nah, di sini ya.
Nah, kalau memang nanti ada penurunan, kita masih melihat bahwa harusnya secara risk and reward masih bagus. Ya kan, bisa lihat rewardnya di 12%, dan buang kalau memang turun di bawah 127, berarti masih ada risk rewardnya 1:2. Ya. Rewardnya sebesar 12%, dan risknya sebesar 5-6%. Oke, ini buat Google, dan kita masih melihat, coba kita cek beberapa news ya. Nih, Qualcomm further partnership with Alphabet. Ya, ada kerjasama antara Google sama Qualcomm, dan kita juga masih melihat sebenarnya mungkin ada potensi buat Google bisa cetak all-time high baru. Kita coba lihat by week ya. Nah, kalau target kita tadi cuma sampai di 152 untuk jangka terdekatnya, kalau teman-teman cukup optimis, kita juga masih bisa melihat bahwa Google ini berpotensi untuk mendekati area 175 sampai 190 sebagai target all-time high barunya. Oke, itu buat Google, dan saya rasa teman-teman juga pasti udah familiar banget sama salah satu brand ini, yaitu Google, karena saat ini merupakan salah satu search engine yang paling dipakai di dunia, dan salah satu produknya yaitu YouTube. Oke, itu untuk Google, dan kita akan masuk di nomor 4, yaitu AVGO. Nah, jadi AVGO ini merupakan Broadcom Incorporation, ya, dan di sini bisa dikatakan si AVGO ini merupakan salah satu pilihan emiten yang last minute kita masukin, ya. Dan kalian juga bisa lihat ada banyak coretan di AVGO karena ini merupakan salah satu emiten yang dari tahun 2020, 2021 aja, ini salah satu emiten yang sering kita analisa, ya. Dan AVGO ini kenapa kok kita last minute baru masukin? Karena ternyata dia ada aksi korporasi yang menurut kita cukup akan memberikan katalis positif, yaitu si AVGO ini itu dia punya rencana untuk pembelian suatu perusahaan. Ya, coba kita cek ada gak beritanya ya. Oke, nah gak ada ya. Cuma di sini tertulis bahwa si AVGO ini juga akan masuk di artificial intelligence semiconductor. Ya, nah jadi gini, kita tahu ya ada antara perang dagang antara China dan US. Dan bisa dikatakan mereka juga saling menjatuhkan dengan regulasi-regulasi yang ada, ya. Dan dari tahun 2021 aja kita tuh udah agak anti buat masuk di saham-saham perusahaan China di Wall Street, ya. Karena beberapa alasan dari perang dagang tersebut, guys. Nah, di sini AVGO melakukan suatu langkah ekspansi yang cukup besar, yaitu AVGO membeli suatu perusahaan sebesar 60 miliar USD, ya, terhadap VMware namanya. Nah, VMware ini merupakan salah satu syarat AVGO buat bisa terjun atau masuk dan ekspansi ke pasar China, ya. Jadi mereka akan segera mendapatkan persetujuan anti monopoli China, tapi dengan syaratnya ya penyebaran kesepakatan ini mengecil dari sebelumnya $9 menjadi $7, dan bisa dikatakan ya dengan secepatnya akuisisi VMware ini terjadi, ini juga akan menjadi good news buat AVGO, guys. Ya, jadi AVGO ini merupakan salah satu yang kita akhirnya masukin. Kita cek secara finansial dia cukup stabil kayak Google di sini. Ya, kalian bisa lihat dia cukup stabil di sini, dan kita lihat balance sheet-nya, liabilities to asset-nya sebenarnya agak stabil karena juga kita lihat kinerjanya stabil secara revenue ataupun secara net profit. Secara teknikal, kita coba ganti ke one day juga masih bullish, dan di sini masih hijau banget. Ya, masih hijau banget. Nah, strategi kita di AVGO sekarang cukup simpel, karena AVGO memang sebenarnya dia punya gap kecil di sini, kayak si Nvidia. Tapi kondisi sideways-nya sekarang tuh jauh lebih bagus. Ya, kenapa? Karena tadi Nvidia dia kelihatan mau bikin head and shoulder. Tapi sedangkan AVGO, di sini dia masih sideways merata. Ya. Overall, kita masih akan menganjurkan buat beli AVGO di range 792 sampai 830. Ya, jadi area kotak di sini ini akan jadi salah satu posisi terbaik buat beli. Dan kita juga masih melihat bahwa kalau dia jebol di bawah support 782, itu lebih baik keluar. Tapi target terdekat, dia akan kembali testing resistennya di zona 920. Which is itu ada sebesar 1:2. Risk and reward-nya hampir sama kayak Nvidia tadi. Cuma, di sini kita melihat bahwa ya AVGO ini punya potensi untuk naik lebih lanjut. Ya, kalau memang dia kuat buat naik lebih lanjut,
kita tuh masih optimis melihat bahwa si AVGO itu berpotensi naik sampai 1080 di zona ini. Ya, yang berarti kalau teman-teman berani buat hold buat lebih lama dan ternyata naik, maka dia punya risk and reward-nya jauh mengecil. 1:5 dengan target AVGO di 30% mencapai 1080. Ya, 1083 di sini. Itu buat AVGO. Dan yang terakhir kita punya salah satu emiten yang mungkin cukup terkenal di Amerika tapi belum masuk di Indonesia. Yang kelima yaitu WMT atau Walmart. Nah, di sini kita bisa langsung ngecek ya WMT atau Walmart dan kita juga bisa, nah kalian bisa lihat ya, banyak coret-coretan juga karena ini merupakan salah satu emiten yang kita rasa juga cukup kuat dan kita coba cek ya secara finansial gimana nih WMT. Nah, Walmart bisa dikatakan salah satu brand yang cukup kuat di Amerika. Dan di sini ada news baru gak? Nah, let's check ya. Goldman Sachs on top retail picks. Nah, ada masuk di sini Walmart ya. Dan overall kalau kita mau ngeliat secara finansial ya, di sini kita juga bisa mendapati bahwa secara finansial dia cukup stabil meskipun sempat ada net loss ya di kuartal 4 2022. Tapi kemarin kuartal 3 2023 udah keluar dan bagus ya. Net profitnya udah terbentuk, profit marginnya juga naik. Dan secara liabilities dan aset ya, aset dan liabilities di sini kita juga bisa lihat ada pertumbuhan ya, terbilang sehat dan secara teknikal kalau kita ganti ke one day di sini aja dia masih bullish ya. Tadi 5 minute aja masih bullish. Ya, overall kalian bisa lihat di chart di sini. Kalian akan mendapatkan bahwa Walmart ini masih bullish banget ya. Uptrendnya udah terbentuk lama dan kemarin tuh memang sempat di anjlokin ke sini ke support 151 tapi langsung balik. Jadi kita rasa ini merupakan salah satu candle yang bagus banget, hammer candle yang kuat dengan ekor di bawah itu bagus. Dan saat ini dia punya resisten terdekat di 165. Oke, 165 itu resisten terdekatnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita ganti ya secara bi-weekly. Jadi sebenarnya Walmart ini cukup kuat dan 165 itu merupakan salah satu target terdekatnya aja. Ya, jujur kalau di uang saham itu kita suka swing trade dengan jangka yang lebih panjang. Sebenarnya kita cukup pede bahwa si Walmart itu berpotensi buat bisa naik sampai 190. Ya, dia bisa naik 190. Bayangin ya, saat ini tuh masih di 160. Kalau dia jebol di bawah uptrend lainnya ini aja, ya kita pakai risk yang jauh lebih besar di sini. Risknya itu 5%. Oke. Kalau target resisten yang ini bisa dilewatin, maka target selanjutnya buat Walmart itu berada di 190. Which is ya targetnya sebesar 17% dan kalian akan mendapatkan risk and reward 1:3. Ya, 1:3 itu udah bagus banget. Ya, 1:2 aja kita hajar, apalagi 1:3. Ya, jadi Walmart merupakan salah satu yang mungkin teman-teman harus perhatikan ya, karena memang beberapa inovasinya dan beberapa habit dari masyarakat di sana yang cukup tertarik dengan industri di Walmart ini. Oke? Oke, jadi itulah 5 emiten yang menurut kita memiliki prospek cerah menuju akhir tahun 2023 ini. Tapi ingat, tetap do your own research. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki aplikasi Peluang, kalian bisa langsung download melalui App Store ataupun Play Store. Dan di sana kalian bisa pakai kode referral Ruang Saham dan nantinya kalian akan mendapat hadiah spesial untukmu. Nantinya kalian bisa langsung konfirmasi ke tim Ruang Saham dan kalian bakalan masuk ke dalam grup panduan US Stock dari Ruang Saham. Nah, untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa langsung baca di description box. Oke, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Ruang Saham yang bakal menjawabnya. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.